Oke, tadi saya bicarakan sebelum video sebelumnya adalah persiapan uang receh dalam bentuk dolar, yaitu $1, $5, $10, ataupun $20. Saya tidak menyarankan teman-teman membawa uang satu lembar $100. Kenapa? Pada saat kita di transit nanti, kita pasti lapar, kita pasti akan jajan. Jadi, kita jajan dengan bentuk uang receh tadi. Karena kalau kita uang besar, kita kembaliannya belum tentu kembali dengan dolar. Mungkin kalau kita di Hong Kong dengan dolar Hong Kong, di Singapura kita kembali dengan Singapura dolar, atau di Thailand juga. Jadi kalau kita transit, saya menyarankan untuk pertama kali berangkat juga, dan seterusnya juga nggak ada masalah. Bawalah uang dolar dalam bentukan receh, $1, $5, $10, dan $20. Itu memudahkan kita pada saat kita bertransaksi. Ya, itu untuk jumlah dolar, karena pasti kita transit menunggu 5-6 jam sampai 8 jam bahkan, ya kita nunggu pasti kita haus dan lapar. Nah, itu kita pakai untuk kita jajan. Begitu juga nanti kita connection flight, begitu sampai di negara yang kita tuju di Amerika atau di airport, kita juga kan pasti akan menuju ke hotel, jemputan akan jemput kita ke hotel. Nah, pada saat kita dari airport menuju hotel, shuttle bus hotel akan bantu kita, ya, dilatih pada orang yang jemput kita, karena kita menghargai mereka. Nggak perlu banyak, itu kan bisa kasih $5 juga mereka senang, ya. Itu sampai di hotel, kita confirm hotel mana yang kita dapat, kamar kita berapa, kita nunggu dulu. Kalau kamar sudah siap, kita langsung dapat kamar. Itu koper bisa kita bawa sendiri atau bisa diantarkan oleh orang-orang yang bertugas di sana. Itu nanti kalau ada yang bawa, kita kasih tip lagi, ya. Itu untuk persiapan uang dolar. Kemudian setelah kita sampai, kita cek. Kalau kita nyampe siang, tentu kita nggak akan kebagian makan siang. Kita pasti akan makan nanti sorenya. Tapi kalau Anda pada saat lapar, di hotel itu biasanya ada vending mesin untuk soda mesin atau snack mesin, itu vending untuk snack, ya, ciki dan segala macamnya. Nah, kita bisa isi, ya. Kalau saya sarankan pada hari pertama nggak usah laundry, walaupun kita mau cuci kotor, nggak usah laundry. Nanti di kapal aja kita laundry, kita gratis kok, ya. Oh ya, untuk laundry saya sarankan juga bawa sabun cuci sendiri aja, yang bubuk, yang serbuk untuk mesin cuci. Karena di sana kalian juga beli, ada sih memang, cuman saya sarankan untuk pertama, untuk memudahkan kalian, bawalah yang saset-sasetan. Di Indonesia kan juga banyak persiapan sabun cuci untuk mencuci. Di sana kita nyuci mesinnya difasilitasi, di hotel juga ada, kita gratis. Di kapal pesiar juga kita cuci sendiri, semuanya gratis. Yang kita mau berbayar juga ada, silakan, tapi untuk menghemat cuci sendiri. Nah, kalau seragam, kita tinggal drop pakaian kotor kita di wardrobe, kita tinggal minta pakaian bersih, ya. Itu untuk laundry kita, ya, untuk kontrak pertama. Nah, itu pengalaman transit yang saya sampaikan, ya. Karena kita akan sampai di sana, dari hotel kita akan ke kapal. Nah, di kapal seperti video sebelumnya yang sudah saya terangkan, kita ada training, kemudian ke crew office ngambil kunci atau ID. Nah, ID ini berfungsi sekalian dengan kunci kamar. Ntar jangan bingung, kok dikasih ID nggak ada kunci kamar? Karena kita kunci kamarnya berbentuk kartu, ya. Nanti tweet kita juga, ID itu berfungsinya menjadi ID kita, kunci kamar, dan ATM. Nah, dengan ID itu juga kita bisa ambil uang di kapal. Kita dengan ID itu kita bisa ambil uang di kapal, ya. Kita tinggal ke crew office untuk minta cek uang berapa kita terima, kita dapat nanti pada saat kita terima dari tip atau apapun itu. Jadi ID jangan sampai hilang, karena ID itu adalah kunci kamu untuk menuju kemana-mana. Dan ID itu juga yang kita pakai buat berbelanja di duty free di dalam kapal. Kita mau beli makanan, minuman di dalam kapal, kita dengan ID itu, ya, bisa nanti dipotong dengan berapa uang yang kita terima. Bentuknya fungsinya sama seperti ATM, ataupun kita mau bayar cash juga dipersilahkan. Tapi biasanya saya menggunakan ID itu yang multifungsi, ya. Jadi itu semua akan diberikan pada saat kita sampai di kapal, kita briefing, dapat kunci, itu kita persiapkan barang kita ke kamar, kemudian kita ke wardrobe, ambil seragam kita, persiapan kita. Kalau mau napping tidur, ya, jangan ketiduran tidur.
sebentar, jangan ketiduran, karena kalau ketiduran nanti kita kelewat jam kerjanya. Habis kita itu mandi, kita makan sore, lalu kita hari pertama kita kerja, kita ke departemen kita masing-masing. Kalau saya dari Danilo, saya ke restoran, saya tanya teman-teman restoran di mana, saya berangkat sama-sama teman-teman kita, kemudian memperkenalkan diri dengan manajer restoran. Nanti kita dibagi tugas dan station kita, di mana station kita, ya. Kembali, kontrak pertama ini adalah kunci sukses kita, ya. Kalau kita bisa menjalani kontrak 6 sampai 8 bulan ini dan kita berhasil, kita melakukan yang terbaik buat diri kita, saya yakin, ya, pada kontrak berikutnya kita sebelum pulang kita akan menerima kontrak kedua, karena kita melakukan semuanya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan video saya ini membantu teman-teman semua. Terima kasih.